400 diskotik di Jakarta akan diresmikan WOWO. Nah, kita tahu WOWO ini sebutan para haters ya. Haters terhadap Capres 02 ya, Prabowo. Nah, beberapa waktu lalu tanggal 20 Februari itu ada sebuah grup. Nah, sebuah grup dukungan terhadap salah satu pasangan. Penting itu. Nah, ini penting ini. Ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali hadir podcast yang viral, lugas tapi pedas, viral tapi hoax. Bersama saya Gaib Morto Sigit dan juga saya tidak sendirian, bersama dengan Hoaxbuster Indonesia, salah satu yang terbaik yang pernah ada di negeri ini, dari AJ Indonesia, Bang Bang Asnil Bambani Amri. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang Gaib. Apa makin kabar? Puasa makin ganteng aja ini. Aduh, resepnya apa nih? Karena nggak makan lemak. Oh, nggak makan lemak. Saya sebenarnya usianya nggak jauh beda, cuman dia lebih muda gitu. Padahal saya kelihatannya awet muda ya. Oke, teman-teman, di bulan puasa ini kita tidak gibahin orang, tapi kita menggibahin orang yang sukanya fitnah. Itu nggak apa-apa tuh, karena fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, apa yang mau kita bahas di sini yang kita anggap itu adalah hoax setelah dilakukan cek fakta oleh teman-teman AJ Indonesia. Ada yang menarik deh, ada beberapa yang terkait dengan Pak Prabowo yang akan bikin diskotik. Apakah itu benar? Kemudian ada lagi soal Bu Menkyu Sri Mulyani yang akan melakukan sesuatu yang akan memalukan pejabat. Kabarnya begitu, apakah itu benar seperti itu? Kemudian ada juga nama-nama menteri dari Pak Prabowo dan Gibran yang sudah akan dikeluarkan. Kemudian ada juga terkait dengan hoax Anies Baswedan. Ini memang kalau Prabowo, Anies, Jokowi memang yang paling trending gitu ya, Bang Asnil ya. Yang selalu Sri Mulyani satu lagi paling sering dibikin hoax. Itu memang nama-nama yang punya nilai jual tinggi. Oke. Baik, Bang Asnil, kita langsung aja deh. Baik, Bang Gaib. Yang pertama, 400 diskotik di Jakarta akan diresmikan WOWO. Nah, kita tahu WOWO ini sebutan para haters ya. Haters terhadap Capres 02 ya, Prabowo. Nah, beberapa waktu lalu tanggal 20 Februari itu ada sebuah grup. Nah, sebuah grup dukungan terhadap salah satu pasangan. Penting itu. Nah, ini penting ini. Ini penting ini. Langsung nelpon ini. Aduh, ini nggak bisa dimatiin lagi nih. Aduh, bikin malu aja nih. Ya, jadi ya langsung Bang. Ini biasa ini. Pada tanggal itu dipostinglah di sebuah grup dan grup itu berisikan politisi, para politisi ataupun pengikutnya ataupun tim sukses itu ada di sana. Nah, itu tim sukses dari 01. Nah, di grup itu disampaikanlah kabar 40 diskotik, isinya kira-kira seperti ini. 40 diskotik mau diresmikan seluruh Jakarta untuk joget telanjang, lanjutkan WOWO. Waduh. Dan itu joget telanjang. Dan narasi ini kan sangat-sangat vulgar ya, yang itu membuat banyak yang ada di grup itu langsung merespon gitu ya. Ada yang memberikan emoticon, ada yang juga komentar. Dan ini setelah kita lihat dan kita cermati, tidak ada sumber informasi valid yang sah gitu, yang sahih gitu ya. Dan apalagi apa sih kewenangan, karena Prabowo sekarang masih Menteri Pertahanan gitu kan. Dia tidak punya kewenangan untuk pemerintah daerah karena ini izin dari tempat hiburan di daerah ini kan izin dari pemerintah provinsi, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta. Menteri Pertahanan nggak punya hubungan vertikal dengan provinsi, sehingga ini udah pasti informasinya sangat-sangat tidak valid karena tidak ada hubungan.
Nah, kemudian kita cek juga sumber-sumber resmi lainnya, baik itu di Kementerian Pertahanan dan kemudian juga di materi kampanyenya itu nggak ada yang kemudian menyebutkan ada terkait pembukaan tempat hiburan, itu nggak ada. Dan ini kemudian dikonfirmasi oleh tim pemenangan 02 Prabowo bahwasannya itu adalah hoax gitu ya. Dan tapi ini sangat membahayakan karena sebelumnya itu memang ini jadi isu bersama, terutama pengusaha hiburan ya, yang mungkin masih ingat kenaikan pajak DKI. Oh iya, benar-benar 40% ya. Nah, dia ngambil momentum itu sih gitu. Tetap ada cantelannya ya. Ada cantelan isunya. Momentum itu bahwasannya ada kegelisahan dari tempat usaha hiburan di Jakarta karena pajak naik 40%, dan ini kemudian jadi cantelan isunya, dan ini yang digunakan oleh si pembuat namanya Abira Nufani. Dan ini saya sempat di Facebook ya? Di Facebook, di grup Facebook ini. Saya sempat kepoin dia. Saya curiga ini nama fake ya, nama palsu. Kalau dilihat di tracing akun sebelumnya, posting sebelumnya ataupun foto-foto sebelumnya, dia perempuan. Oke. Nah, apakah berubah di tengah jalan? Ini fotonya laki-laki ya? Lagi madep belakang. Itu tasnya tas beli di Tanah Abang tuh belakang itu kayaknya itu ya. Tamrin City. Oh, Tamrin City. Sebelahan kan? Ya, 11-12 lah itu belinya. Namanya tetap Abu Ranufani. Sama. Abi Ranufani ini juga. Cuman di foto-foto sebelumnya dia lupa delete kali ya. Itu perempuan. Ada fotonya. Ada foto perempuan. Ya, kalau yang penasaran silahkan aja. Klik langsung, masih dibuka. Mumpung belum di private. Abira Nufani ya. AB-nya bukan ABI. Kalau ABI itu bapak kalau bahasa Arab. Ini ABY. Dan isinya narasi-narasi kebencian dan diduga fitnah, banyak sekali itu informasi di situ. Ini Facebook ya berarti? Di Facebook. Kalau Facebook kan tuh nggak bisa dimonetize ya? Kalau Facebook enggak, kecuali yang video ya. Kalau ini kan tulisannya. Berarti emang niatnya memang bikin itu ya, menyebarkan hoax. Sebelumnya isinya apa dia kebanyakan? Sama, politik, kekecewaan terhadap pemerintah dan lain-lain. Oke. Dan narasi itu narasi-narasi yang membenci terutama Prabowo dan memuja salah satu capres yang lain. Oke. Ya, jadi memang kalau Pak Prabowo mau bikin diskotik dari sisi tupoksi dia sebagai Menhan juga ada hubungannya juga. Dan kalau dilihat dari program kampanye beliau juga nggak ada juga. Karena dan belum bertugas juga. Iya, ya kan nggak mungkin ngasih makan siang gratis di diskotik kan. Gitu. Tapi yang menarik, kalau baca komentar itu ada yang setuju gitu ya. Jadi secara nalar kita bisa berpikir ya, tapi kan tidak semua memiliki kemampuan dan pendidikan yang sama ya. Jadi ya kita wajar lah. Yang komentar juga ya satu kolam gitu kan. Iya, betul. Dan itulah yang terjadi. Jadi hindarilah berada di grup-grup yang potensi hoaxnya tinggi. Ya, karena kalau kita ada di grup yang punya potensi hoax tinggi, apalagi yang grup ribut itu, selain juga kita kesannya nggak ada kerjaan, juga merusak mental dan pikiran ya. Gitu. Oke, baik Bang Asnil, berarti 400 diskotik akan diresmikan oleh Pak Prabowo, itu kita bisa nyatakan sebagai informasi hoax ya? Hoax. Oke. Sah ya semua ya? Oke. Pak Prabowo nggak mungkin bikin diskotik yang meresmikan lagi diskotik yang joget-joget sambil telanjang, karena Pak Prabowo berencana ingin kasih anak-anak sekolah makan siang gratis. Gizi yang baik dan berjanji untuk itu sekolah guru 2,5 juta.